Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan topik keamanan data kesehatan bagian pro. Selanjutnya Mas, slide-nya. Berikut nama kelompok kami, ada Arfian, ada Rival, Ilham, Faroktarini, dan saya sendiri, Mahardika. Slide selanjutnya Mas. The American Recovery and Reinvestment Act (ERA) mempromosikan penggunaan sistem catatan kesehatan elektronik atau EHR. Sistem EHR mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya memungkinkan profesional kesehatan mengakses catatan media jarak jauh. Yang kedua, mengurangi kesalahan medis. Yang ketiga, dan membuat sistem perawatan kesehatan lebih efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaleka. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Okta terlebih dahulu. Beberapa pelanggan mengakibatkan konsekuensi serius. Yang pertama, pada bulan Desember 2006, Jaksa Federal Susan Harrison menemukan bahwa ribuan dolar telah hilang dari banknya. Yang kedua, Susan Puggy White, perawat pendidik diabetes di Rumah Sakit Red Oak di North Carolina, mencuri informasi pribadi 12 pasien. Dan yang ketiga, antara tahun 2006 dan 2007, Richard Yao Aji mencuri identitas dari 400 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Midwestern menggunakan perusahaan penagihan yang berbasis di Delaware. Lanjut, Mas. Ketika organisasi terburu-buru menerapkan sistem HER baru berakibat, tahun 2008, INS melaporkan bahwa antara 2006 dan 2007 lebih dari 1,5 juta data pasien menjadi sasaran pelanggaran keamanan di rumah sakit. Dan pada tahun 2006 di Ohio, California, laptop berisi catatan medis dicuri paling sering dari kantor dan kendaraan karyawan penyedia layanan kesehatan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham. Ya, terima kasih untuk Mbak Okta. Yuk Mas, selanjutnya. Oke, HIPAA dan lembaga CMS. HIPAA ialah Undang-Undang Portabilitas dan Akuntansi Asuransi Kesehatan. Tugasnya ialah mengamanatkan pembuatan standar untuk melindungi kerahasiaan transaksi dalam sistem perawatan kesehatan. Kemudian untuk CMS sendiri atau Center for Medicare and Medicaid Service berwenang untuk menafsirkan ketentuan dan mengenakan sanksi moneter pada organisasi yang tidak mematuhi peraturan HIPAA. Oke, lanjut. Peristiwa penting HIPAA dan CMS. CMS dianugerahi otoritas luas jangkauan untuk dekade pertama setelah HIPAA diberlakukan. Lembaga tersebut memilih untuk tidak melakukan tinjauan kepatuhan. Kemudian pada tahun 2006, OIG mulai mengaudit rumah sakit untuk menentukan apakah ketergantungan CMS pada keluhan sudah cukup. Dan pada tahun 2008, OIG merilis laporan menentukan bahwa ketergantungan CMS pada keluhan, akan tetapi CMS secara resmi membantah kesimpulan dari OIG. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Arfian dulu. Jadi kesimpulannya, ERRA memperluas ketentuan privasi di bawah HIPAA. Secara khusus, ini memperluas keamanan rekan bisnis institusi kesehatan. Pelanggaran keamanan telah dilakukan tidak hanya oleh lembaga, tetapi juga oleh tempat pekerjaan untuk TI mereka. Sehingga ERRA mewajibkan institusi kesehatan untuk memberitahu individu yang terkena dampak pelanggaran keamanan.
memberikan denda yang mengikat untuk ketidakpatuhan, dan memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menuntut institusi yang melanggar HIPAA. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk oleh Bu Moderator. Berikut presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan dari Keamanan Data Kesehatan. The American Recovery and Reinvestment Act atau ARA menyalurkan $1 billion dalam pengembangan teknologi informasi kesehatan, mempromosikan penggunaan sistem catatan kesehatan elektronik. Sistem EHR menyimpan catatan medis, memungkinkan profesional kesehatan mengakses catatan medis dari jauh, dan dimaksudkan untuk mengurangi salah medis dan membuat sistem perawatan data lebih efisien. Beberapa pelanggaran mengakibatkan kesalahan serius antara lain. Pada bulan Desember 2006, Jaksa Federal Susan Harrison menemukan bahwa ribuan dolar telah hilang dari rekening-banknya. Susan Buckwheat, perawat pendidikan diabetes di Rumah Sakit Randolph di North Carolina, mencuri informasi pribadi 12 pasien dari catatan medis mereka dan menggunakan informasi itu untuk menjaga dan kartu kredit atas nama mereka. Dan yang ketiga, antara tahun 2006 dan 2007, Richard Yawace mencuri diabetes lebih dari 400 pasien yang dirawat di rumah sakit Midwestern yang menggunakan perusahaan Canadian yang berbasis Delaware. Pada tahun 2008, masyarakat sistem informasi dan manajemen kesehatan melaporkan bahwa antara tahun 2006 dan 2007 lebih dari 1,5 juta dalam pasien menjalani sasaran pelanggaran keamanan di rumah sakit saja. Beberapa melakukan pelanggaran keamanan karena masyarakat seperti 39 karyawan sistem di rumah sakit New York City yang mengikuti catatan medis seorang gadis berusia 7 tahun yang kematiannya membuat menjadi sensasi tabloid. Tugas HIPAA, Undang-Undang dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan di bahasa IPAA, mengamanatkan pembuatan standar untuk melindungi kerahasiaan transaksi elektronik dalam sistem perawatan kesehatan. Aturan keamanan HIPAA menjaga kerahasiaan informasi elektronik pasien dalam menerapkan aturan keamanan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. CMS memiliki wewenang untuk menafsirkan ketentuan, melakukan peninjauan kepatuhan, dan mengenakan sanksi moneter pada organisasi yang tidak memiliki peraturan keamanan HIPAA. OIJ mulai mengaudit rumah sakit pada tahun 2006 untuk menentukan apakah ketergantungan CMS pada keluhan sudah cukup untuk mempromosikan kepatuhan dengan ketentuan privasi HIPAA. Baik, slide peristiwa ini akan dilanjutkan Mas Dani. Silakan. Baik, terima kasih Mas Adam. Peristiwa sebuah survei HITRUST pada tahun 2008 menemukan bahwa 85% eksekutif teknologi informasi kesehatan mendukung upaya tersebut. Kerangka kerja keamanan ini melampaui ini untuk menyediakan standar dan prosedur bersama untuk kontrol akses, keamanan sumber daya manusia, keamanan fisik dan lingkungan, manajemen insiden keamanan informasi, dan banyak area lain yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pelanggaran privasi. Next, Mas Adam. Pada tahun 2008, OIG merilis laporannya menemukan bahwa ketergantungan CMS pada keluhan adalah cara yang tidak efektif untuk memastikan kepatuhan HIPAA. Meskipun CMS secara resmi membantah kesimpulan OIG, CMS setuju untuk memulai tinjauan kepatuhan. Pada Januari 2008, CMS melakukan peninjauan pertama. Sebagai hasil dari tinjauan, rumah sakit mengembangkan rencana yang mencangkup penerapan prosedur yang mengharuskan laptop diamankan ke tempat kerja di mana mereka digunakan, pelatihan individu yang bekerja dengan perangkat keras seluler. Next, Mas.
RRA juga mewajibkan Institut Kesehatan untuk memberitahu individu yang terkena dampak pelanggaran keamanan, memberikan denda yang meningkat untuk ketidakpatuhan, dan memberi wewenang kepada Jaksa Agung negara bagian untuk menuntut institusi yang melanggar peraturan di BPA. Next, Mas. Berikut adalah kesimpulannya. Dari upaya di atas tidak dapat mencegah proliferasi besar dalam pelanggaran keamanan saat Amerika Serikat bergegas menerapkan teknologi EHR setelah ARRA. Secara khusus, pelanggaran keamanan telah dilakukan tidak hanya oleh lembaga-lembaga, tetapi juga oleh kontraktor luar yang mereka pekerjakan untuk mencapai tujuan IT mereka. RRA juga mewajibkan institusi kesehatan untuk memberitahu individu yang terkena dampak pelanggaran keamanan, memberikan denda yang meningkat untuk ketidakpatuhannya. Mungkin sekian dari kelompok 4 presentasinya. Yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ramadhani, pertanyaannya untuk kelompok 3 bisa dilanjutkan. Pertanyaannya akan disampaikan oleh Mas Gedion. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Jenis pelanggaran keamanan catatan medis apa yang umum terjadi saat ini? Kelompok 3, disilahkan menjawab. Oke, terima kasih sudah bertanya. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Mas. Sudah ya. Sebenarnya banyak kasus pelanggaran medis itu. Yang pertama ada Trojan activity, aktivitas information gathering itu yang kedua, yang ketiga web application attack. Sebenarnya sih masih banyak, cuma yang saya lihat terbaru ini adalah kasus yang di rumah sakit. Sebenarnya pada apa ya? Baru-baru ini bocornya 1,3 juta data EH itu berada di rumah sakit ya. Mengapa? Karena kasus tersebut terus meningkat mulai dari awal 2005 hingga 2019. Permasalahannya di sini karena anggaran cyber itu cukup rendah, Mas, di negara kita, sehingga perlu adanya peningkatan terhadap anggaran cyber oleh pemerintah. Jadi mohon dimaklumi karena di pemerintah Indonesia ini masih sangat rendah akan anggaran keamanan cyber tersebut, sehingga ya banyaklah terjadi kebocoran data dan lain-lain. Untuk itu dari penanggulannya sendiri ya cukup masih rendah banget, sehingga ya banyak bocornya gitu loh, Mas. Mungkin itu saja sih dari saya. Ada yang ditanyakan lagi, Mas, mungkin? Mas Ramadhani atau Mas Gedion, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kelompok 3 silakan bertanya. Mungkin dari kelompok 4 ada jawaban lain tentang pertanyaan yang tadi. Atau barangkali kelompok 4-nya bisa menyanggah mungkin? Penjelasan tadi sudah cukup tepat sih, jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk dari kelompok 3. Dari kelompok Mas Ivan, apakah ada pertanyaan dari kelompok kami? Halo, bisa didengar? Ya, Mas Arfian. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah dan industri swasta untuk menjaga EHRS? Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaannya, Mas Arfian.
Pemerintah perlu melakukan digitalisasi proses bisnis di berbagai kegiatan rumah sakit dan BPJS agar layanannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pelayanannya memuaskan. Yang pertama yaitu dari segi akses digital untuk berobat, pasien dapat mengakses puskesmas, rumah sakit, dan BPJS untuk mendaftar berobat secara online atau melalui aplikasi. Yang kedua, digitalisasi layanan rumah sakit. Aplikasi menyediakan daftar dokter yang dapat dikunjungi dan sarana rumah sakit rawat inap yang tersedia, status pengobatan, serta database pasien. Di samping itu, melakukan digitalisasi proses bisnis di layanan kesehatan, pemerintah perlu melakukan edukasi masyarakat, dokter, rumah sakit, dan para pihak lainnya untuk mulai menjalankan value-based healthcare dengan cara yaitu meningkatkan mutu layanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi dokter dan para medis di bidang teknologi digital. Itu saja sudah dari saya. Gimana Mas Arfian jawaban atas pertanyaan ini? Apakah sudah cukup jelas atau sekarang? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Ramadhani. Menurut Anda, bagaimana penerapan ARRA akan mempengaruhi privasi layanan kesehatan dan data pribadi kita? Pelanggaran apa yang Anda perkirakan dan bagaimana mereka bisa dicegah? Baik Mas Dani, pertanyaan yang bagus sekali. Boleh saya menjawabnya Mas? Oke, gini ya, di samping melakukan digitalisasi proses bisnis di layanan masyarakat kesehatan, pemerintah perlu melakukan edukasi masyarakat dokter, rumah sakit, dan pihak lainnya untuk mulai menjalankan value-based healthcare dengan cara yang pertama nih, mendidik masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan melalui anjuran hidup sehat. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan kesehatan oleh rumah sakit sendiri, mulai dari rumah sakit pemerintah atau yang swasta. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dokter dan para medis atau bisa disingkat SDM-nya di rumah sakit itu. Kemudian ini masih banyak lagi cara mencegahnya. Di antaranya, jangan mengaktifkan berbagai kontak pada aplikasi. Selanjutnya, jangan menggunakan penyimpanan umum untuk informasi pribadi. Yang terakhir, hindari berbagi lokasi terkini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Dani atau ada yang mengganjal mungkin? Halo, Mas Dani. Sudah cukup jelas Mas. Sudah. Terima kasih Mas jawabannya. Baik Mas, dengan senang hati. Terima kasih, mungkin segitu dulu debat dari kelompok 3 dan kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.